Permasalahan hukum yang kini sedang menimpa Jessica Iskandar benar-benar menguras emosi dan batin dari ibu dua anak itu. Meski kini upaya hukum sudah dilakukan dan menyerahkan semuanya pada pengacara, namun biar bagaimanapun, cobaan ini terasa begitu berat karena Jessica yang baru saja melahirkan tentu tidak pernah menduga bahwa masalah ini akan menimpanya. Jessica Iskandar mengaku kalau dirinya mendapatkan dukungan penuh dari sang suami, Vincent Verhaeghe, dalam menjalani proses hukum melawan rekan bisnisnya, Christopher Stefanus Budianto alias Steven. Seperti diketahui, Jessica Iskandar melaporkan Steven ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan penipuan pada tanggal 15 Juni 2022. Rekan bisnisnya itu diduga menggelapkan 11 unit mobil mewah milik sang aktris dengan kedok bisnis rental kendaraan. Namun, saat laporannya diproses, Steven melakukan serangan balik dengan melayangkan somasi kepada ibu dua anak tersebut. Rekan bisnisnya itu menilai Jessica sudah melakukan pencemaran nama baik. Dalam keadaan ini, Jessica Iskandar mengaku hanya ingin 11 mobil bernilai 9,8 miliar rupiah tersebut kembali kepadanya. Lantas, bagaimanakah Jessica dan Vincent saling menguatkan mental, bergandeng tangan, dan menyatukan doa dalam melewati masalah ini? Ya, kalau aku sih serahin aja ke kuasa hukum gitu. Soalnya terus terang aku udah capek gitu, maksudnya gimana ya, soalnya ini menguras emosi banget sih. Aku, teman-teman mau tanya kan bisa langsung juga ke kepolisian, mungkin bisa bantu update ke kepolisian gimana sih statusnya gitu, kapan bisa ditingkatkan gitu, kapan bisa dipanggil terlapornya untuk dimintain keterangan untuk kembali ke Indonesia gitu. Kalau aku sendiri ya udah, aku udah serahin semua bukti-bukti, udah jelas. Terus juga kuasa hukum juga sudah paham apa yang aku alami, kehilangan dan kerugian apa saja yang aku alami gitu. Jadi ya mudah-mudahan tim kuasa hukum bisa membantu, mendampingi aku untuk bisa mengembalikan hak aku, atau setidaknya supaya terlapor bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan gitu. Dan aku sih optimis pasti kepolisian bisa bergerak cepat gitu, jangan sampai bisa bebas aja melakukan hal-hal yang merugikan orang lain kan gitu. Jangan sampai juga nanti ada korban-korban selanjutnya gitu. Aku nanti biar pengadilan aja membuktikan kalau aku sekarang nggak bisa ngomong banyak gitu, karena sebenarnya aku udah capek gitu. Aku tuh udah gimana ya, aku tuh maunya fokus sama anak gitu, cuma dapat musibah ya mau nggak mau. Awal-awal kemarin aku berusaha untuk bolak-balik Jakarta Bali, meeting dengan pengacara, ke kantor polisi. Itu aku udah capek gitu. Sekarang aku pengennya fokus sama anak gitu. Aku ikhlas dengan musibah ini, aku serahkan sama Tuhan. Tapi aku harus kuat, jadi aku nggak mau berlarut-larut. Aku mau fokus sama anak-anak aku, keluarga aku. Aku juga kasihan papaku sampai sakit. Aku nggak boleh kasih lihat bahwa aku stres, bahwa aku sedih. Itu aku nggak boleh kasih lihat, karena kasihan papa aku jadi ikut-ikutan sakit, ikut-ikutan stres gitu. Karena aku yang merasa bersalah gitu. Masalahnya musibahnya menimpa aku, tapi kenapa sampai keluarga-keluargaku harus menderita, terkena imbasnya gitu. Itu yang lebih menyakitkan buat aku. Iya, aku tuh trauma mas, aku kapok gitu. Jadi aku kedepannya ya kalau misalnya Tuhan kasih rezeki, kasihlah rezeki yang benar-benar aku lakukan sendiri gitu, tanpa harus melibatkan orang lain gitu.
kalaupun dapat rezeki ya mungkin lewat suami gitu, itu kan juga lebih aman buat aku gitu. Karena kalau sekarang ini dampaknya besar banget sih buat diri aku sendiri aja. Aku udah nggak gila aja, itu udah bagus gitu. Jadi aku berusaha untuk sesehat dan senormal mungkin gitu untuk jalanin hari-hari aku gitu. Aku bilang sama papa, nggak apa-apa papa, ini kita udah serahin ke kepolisian, pasti kepolisian bakal bergerak cepat. Pasti yang namanya kejahatan kan harus diupayakan supaya diupayakan ada efek jerah supaya tidak merembet atau mengakibatkan korban-korban lain atau menjadi contoh bagi yang lain untuk melakukan hal serupa tanpa ada jeratan hukum gitu. Jadi udah kita yakinin aja bahwa pasti akan ada akibatnya buat si pelaku ini gitu. Apalagi juga udah dibantu sama Vincent, suami aku tuh udah benar-benar ngabisin waktunya buat menolong aku gitu menghadapi situasi ini gitu. Jadi ya udah ada suami, udah ada tim kuasa hukum. Bagi Jessica Iskandar dan Vincent, meskipun mereka sedang dirundung masalah, namun kehadiran dua anak mereka yaitu El Barak dan Baby Don sungguh merupakan penawar rasa sakit akibat masalah yang mereka pikul saat ini. Tingkah lucu dan menggemaskan kedua anak mereka seolah dapat sedikit meredam rasa kecewa karena dugaan penipuan yang sedang mereka hadapi. Lantas, seperti apakah Jessica dan Vincent berbagi fokus pada perkembangan anak-anak mereka? Dan seperti apa El Barak yang sudah mulai aktivitas sekolah, serta Baby Don yang baru saja disunat dapat mengembalikan senyum di wajah Jessica dan Vincent Verhaak? Ya kalau El Barak udah mulai sekolah, udah masuk kelas 4 sekarang. Terus dia lagi seneng-senengnya sekolah lagi, terus ketemu teman-teman lagi gitu. Kalau Don kemarin baru habis disunat, terus juga dia lagi udah lebih lukanya udah mulai kering. Aku juga seneng. Terus ya udah semuanya sehat sih anak-anak kan, sebenarnya untuk kebersihan dan kesehatan sih gitu kan. Terus juga karena mungkin pengalaman aku waktu El Barak juga disunat waktu bayi gitu. Bahkan waktu El Barak tuh disunatnya waktu umur 10 hari. Kalau Don ini pas udah 3 bulan. Sekarang aku udah baru 3 hari ini ada bantuan dari pengasuh gitu. Sebelumnya sendiri kan, cuma ya mungkin aku juga kecapean, terus stamina juga lagi nggak fokus gitu. Jadi jadinya malah gampang stres gitu, jadi gampang capek, gampang emosional gitu. Jadi ya udah deh, cari pengasuh gitu. Terus kemarin udah 3 hari udah dapet. Kalau aktifnya belum sih, kan baru sekarang lagi mau belajar crawling. Bukan crawling belajar tengkurap gitu muter gitu. Terus suka diajak ngobrol gitu kan. Kalau diajak ngobrol dia suka jawab gitu. Emang seneng ngobrol anaknya. Sering kan, karena kan kita namanya punya bayi, jadi happy banget gitu. Jadi seneng ajak main, ajak ngobrol, ajak bercanda gitu. Karena bayi itu kan gemes banget, jadi kayak penghibur kita berdua gitu. Meskipun kadang kan kita capek, stres gitu, tapi kalau udah ada bayi kita jadi semangat lagi, happy lagi.